lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat, Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama, membaca, memahami cakrawala, cahaya ayat alam semesta, supaya senantiasa kita mampu menundukkan, meluluhkan segala keangkuhan jiwa, segala kesombongan jiwa, merasa lebih suci, lebih baik di antara sesama kita. Di malam yang penuh dengan cahaya ridha rahmat dari Sang Maha Pencipta, tepatnya malam hari ini menjelang dini hari, tepat pada hari Senin malam Selasa Legi, kita kanugerahan salah satu kabar yang sangat menggembirakan, informasi tolabul ilmi yang sangat menyenangkan hati. Saat ini kita berada di daerah mana di Sabtu Alam? Kali Cilek, Candirejo, pemirsa. Nah, ini kita berada di kediaman beliau, di rumah beliau, Ki Sabdo Alam. Beliau ini diperkenalkan, pemirsa, sang tampan rupawan yang penuh dengan karisma, Ki Sabdo Alam. Dan juga diperkenalkan beliau adalah Ki Ageng Silorjo, sang pawang hujan kita. Dan di sebelah kiri kita, ini adalah sang Pangeran Kelantan asli kelahiran Malaysia. Diperkenalkan, pemirsa. Serta sebelahnya Pangeran Kelantan ada beliau Ki Aryo Pamungkas. Diperkenalkan, pemirsa. Juga sebelah kirinya Ki Aryo Pamungkas ada beliau Ki Agung Ngeksi Gondo. Ageng dan Agung, saya rasa sama, nggih. Ageng dan Agung. Ki Agung Ngeksi Gondo, beliau diperkenalkan, pemirsa. Kemudian sebelahnya Ki Agung ada beliau Ki Jodrono, diperkenalkan, beliau yang sangat berwibawa, juga benar-benar mumpuni dalam ilmu olah rasa. Juga tidak ketinggalan, sebelahnya Ki Jodrono ada Mas Riki Narendra Putra, diperkenalkan. Dan saya sendiri adalah Ki Sunan Kalilanang, pemirsa. Kita kembali kepada inti dari anugerah dan ridha rahmat ilahi, yaitu kita saat ini benar-benar kanugerahan suasana yang sangat menggembirakan, di mana kita lagi bertemu, bertatap muka, bermuajahah untuk sambung rasa, untuk sambung doa, khusus untuk beliaunya Ki Sabdo Alam, yang tepat pada hari Selasa Legi ini, pemirsa. Beliau mengibarkan bendera ikhtiar di tengah permasyarakatan kita untuk khairunas anfa'uhum linnas, yang maknanya adalah berupaya berguna bagi sesamanya. Nah, jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang berguna bagi sesamanya. Walaupun ilmunya setinggi angkasa, walaupun dia mempunyai kehebatan-kehebatan yang luar biasa, apabila tidak berguna bagi sesamanya, tidak ada gunanya. Dan saat ini beliau Ki Sabdo Alam mengibarkan bendera lillahi ta'ala, mulai Selasa Legi ini dan seterusnya berjuang untuk supaya bisa berguna bagi sesama. Ngaten nggih Ki Sabdo Alam.
Dan ini kita informasikan, pemirsa. Ki Sabdo Alam kita ini salah satu dari anggota pecinta ayat alam semesta. Ini benar-benar mempunyai banyak sekali wawasan-wawasan yang tak terhitung banyaknya. Dan ini bukan bermaksud untuk mentakaburkannya, tidak pemirsa. Akan tetapi ini adalah sebuah gelombang informasi tholabul ilmi. Beliau mempunyai seni-seni yang kita-kita, para temannya ini tidak mempunyai. Nah, salah satunya adalah seni pengobatan tradisional. Ada yang melalui cahaya doa murni, ada yang melalui energi-energi ramuan-ramuan, misalnya berbentuk herbal, ada juga yang berbentuk minyak kalacakra, minyak sukmo alam, dan sebagainya, pemirsa. Dan juga beliau juga mempunyai seni cuci jamas pusaka. Bila para pemirsa di alam semesta manapun berada, barangkali mempunyai pusaka yang menginginkan dimandikan, dicuci, dijamaskan, nah terutama di bulan-bulan suro seperti ini, bisa menghubungi Ki Sabdo Alam, pemirsa. Yang kediaman beliau ada di daerah Candi Rejo, Candi Kali Cilik. Nah, Candi Rejo Kali Cilik, pemirsa. Ini RT RW? RT 2 RW 2. RT 2 RW 2, pemirsa. Bisa menemui beliaunya. Dan kita memang benar-benar sudah istilahnya menyaksikan seni-seni kehebatan beliau, pemirsa. Dan ini kita yang mengatakan, bukan beliaunya. Kita memang sedikit agak nakal menerangkan, meninggi-ninggikan beliaunya. Walaupun beliaunya sebenarnya nggak suka ditinggi-tinggikan, pemirsa. Nah, di sini terutama kelebihan atau kehebatan beliau itu dalam energi-energi yang beragam. Ini yang membuat saya tertarik itu soal energi, istilahnya daya-daya asmara, pemirsa. Ini bidangnya atau istilahnya pakarnya. Ini beliaunya ini. Terus barangkali para saudara-saudara cahaya ayat alam semesta yang ada istilahnya gelombang rasa ingin menanyakan apa atau apa, barangkali Mas Riki, kira-kira Ki Sabdo Alam itu punya gimana, bisa menangani apa, barangkali silakan. Kalau menurut saya sih saya kayak susah tidur malam. Susah tidur ya? Ini kan kadang nih ulahnya ke arah barat, ke arah kiri. Oh, itu istilahnya belum tahu solusinya. Oh gitu. Kira-kira Ki Sabdo Alam barangkali walaupun belum dijawab sekarang, belum ditangani sekarang, adakah solusinya dari pertanyaannya Mas Riki Narendra Putra? Kalau sepengalaman saya loh, ini juga belajar. Kalau nggak bisa tidur, ambil air wudhu, biar tenang, terus sholat. Itu biasanya buat wiritan nggak lama gitu udah ngantuk kayak kecil. Itu biasanya kalau pengalaman saya. Masuk. Karena itu biasanya orang kayak gitu ada gimana ya? Kalau listrik itu kabelnya nyambung nggak kayak nggak connect. Masuk akal Ki Sabdo Alam. Soalnya pengalaman umum loh ini, bukan pribadi loh. Itu ketika dibuat ibadah-ibadah, contohnya aja ketika Jumatan di Ageng Sidoarjo nih. Ketika Jumatan itu kita berangkat dalam keadaan mata terang. Tapi ketika nyampe mendengarkan khutbah, itu langsung kayak ingin tidur. Bahkan bukan ingin lagi, langsung tidur. Itu masuk akal. Jadi energi ibadah intinya ya. Dipakai energi ibadah masuk. Nah, itu solusinya Mas Riki Narendra Putra. Ya, nanti selebihnya bisa ngobrol secara pribadi. Barangkali ada yang lebih pribadi lagi dan nggak boleh didengarkan oleh istilahnya halayak umum. Tapi jangan lupa bawa istilahnya gula kopi sama rokoknya. Bercanda pemirsa, biar awet muda nggak ngantuk. Ini kayaknya istilahnya mata-mata beliau-beliau ini sudah kayak 5 watt.
Karena apa? Ya ini sudah malam dini hari pemirsa. Kita aja yang cengengesan, orang-orang tidur kita masih istilahnya pada bangun. Ya, itu Mas Riki jawaban dari beliaunya, dan nanti untuk lebih jelasnya sampean duduk empat mata. Okay. Barangkali Ki Jodrono ingin menyampaikan sesuatu ke Ki Sabda Alam. Kulo wakil mawon. Oh, siap. Ya, Siap. Ya ini. Gimana ini, Bang Aryo? Barangkali ada yang ditanyakan, Mas Agung. Mohon maaf Ki Sabda Alam. Tadi sudah dijelaskan Ki Sunan Kalilanang bahwasanya panjenengan adalah pakarnya asmara. Nah ini mohon maaf untuk mohon maaf Ki, sarana atau seperti minyak kah atau apa? Itu jika ada pasien datang itu harus membawa sendiri atau sudah disiapkan? Oke. Kayaknya tertarik hal asmara. Ki Agung Ngeksiganda ini kayaknya ya ada sesuatu kayaknya. Ini nyerempet ini. Ini bukan bertanya, ini curhat ini. Nah, ini enggak Gus. Bercanda Ki Agung Ngeksiganda. Ini untuk mempromosikan yang masih jaka-jaka ini loh. Gimana Ki Sabda Alam pertanyaannya Ki Agung Ngeksiganda? Maaf sebelumnya. Kalau masalah itu relatif, mau bawa sendiri oke. Kalau aku ada minyaknya, juga ada. Cuma enggak saya beritahu. Kalau kadang ada yang bilang gini, syarat yang dibawa apa aja, lagi nih. Ya, kalau minyak enggak, kadang aku kasih malah kalau minyak. Kasih. Berarti ada persiapan nggih. Nah, istilahnya minyak-minyak yang sudah diolah rasa. Gitu Ki Agung Ngeksiganda. Yang paling penting itu kalau kan beto kandel. Oh, sarannya kembang kandil nggih. Wah. Nah, ini yang agak mendebarkan jiwa Kan ini. kalau ada penonton yang mohon maaf. Udah aku suruh bawa kembang kandel. Oh, gitu. Kadang 3, kadang ya 2 aja. Kalau yang agak serius, kalau hujan kan bawa mawar putih. Dan Ya ini maklum pemirsa, kita terutama Ki Sabda Alam ini adalah area-area dekat-dekat area Gunung Kelud. Jadi bahasa lokalnya, bahasa istilahnya pedalamannya itu masih belum bisa lepas. Jadi ini kombinasi. Harap pemirsa tidak istilahnya marah adanya ataupun kecewa. Ya beliau memang benar-benar orang murni, orang pedalaman wilayah area Gunung Kelud. Nah, jadi bahasanya ya itu tadi masih ada bahasa Kromo Inggilnya yang nggak bisa lepas dari beliaunya karena sudah menyatu. Nah, beliau ini kalau nggak bahasa Indonesia itu bahasa Kromo Inggilnya kuat sekali. Jadi beliau memang orang yang bertawaduk ataupun bertata bahasa sastra yang sangat ibaratnya rendah hati ataupun bahasanya itu halus sekali. Jadi mungkin itu yang nggak bisa lepas walaupun sudah diupayakan bahasa Indonesia, ya tetap aja ikut bahasa Kromo Inggilnya. bahasa Indonesia. Ya terima kasih Ki Agung Ngeksiganda atas istilahnya pertanyaannya dan jawaban dari Ki Sabda Alam seperti itu adanya. Ya. Jangan untuk mudah gimana penonton atau pasien yang datang sudah disiapkan dari rumah. Berarti di sini sudah ada yang matang gitu. Judulnya itu yang sudah diolah rasa. Nah kalau bawa sendiri itu nanti masih diolah lagi. Proses lagi. Berarti kan masih nunggu Ki. Ya gitu. Menunggu ya 3 hari atau 3 hari pemirsa. 3 hari soalnya nggak sembarangan, nggak boleh kesusu apa bahasanya? bukan sakit konsen. Soalnya itu loh susunya itu loh. Yang